Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kusumasari, mahasiswa PPG Prajabatan, gelombang 1 2023, program studi seni budaya, akan memaparkan hasil eksplorasi konsep pada topik 2, yaitu Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum. Understanding by design dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam di mana siswa tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Contohnya, seorang guru menjelaskan tentang anggota tubuh. Jika menggunakan kerangka understanding by design, peserta didik tidak hanya mengetahui macam-macam anggota tubuh, tetapi memahaminya secara menyeluruh untuk apa anggota tubuh tersebut, bagaimana menggunakannya, bagaimana jika tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga berangkat dari pemikiran peserta didik sendiri, sehingga akan muncul banyak pertanyaan seputar anggota tubuh. Hal ini tentu berbeda dengan pembelajaran yang selama ini dilakukan, di mana konten atau materi pembelajaran menjadi hal utama yang dipelajari peserta didik. Kemudian, understanding by design memiliki sebuah alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur. Mengapa disebut desain mundur? Karena dapat dianggap sebagai analisis tugas yang bertujuan mengingat tugas yang harus diselesaikan. Alur Understanding by Design menurut Wickens dan McTeague tahun 2005 itu ada 3 tahapan. Tahap yang pertama itu identifikasi hasil yang diinginkan, kemudian tahap kedua menentukan bukti penilaian, dan tahap ketiga merencanakan pembelajaran. Tahap yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Pada tahap ini mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Karena biasanya ada banyak materi yang harus dibahas, namun tidak sesuaikan dengan waktu yang tersedia, dan pada tahap ini, guru membuat pilihan atau prioritas. Prioritas pembelajaran ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang, kinerja yang pada akhirnya peserta didik dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Understanding by Design menekankan aktivitas transfer, yaitu dari apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupannya. Peserta didik berprestasi bukan hanya unggul di kelasnya, namun dapat menggunakan pembelajaran seseorang di lingkungan lain. Tahap kedua, tentukan bukti penilaian. Pada tahap ini, untuk menunjukkan bukti bahwa siswa telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar, bagaimana seorang guru menentukan apakah siswa telah mencapai pemahaman yang diinginkan. Dalam pengumpulan bukti pemahaman, guru harus mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Metode tersebut adalah tugas proyek dan bukti lainnya. Kemudian tahap 3, merencanakan pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan kunci yang harus dipertimbangkan pada desain mundur. Yang pertama, pengetahuan yang memungkinkan, fakta, konsep, dan prinsip, dan keterampilan atau prosedur apa yang dibutuhkan peserta didik untuk tampil secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, kegiatan apa yang akan membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu diajarkan dan dilatih, bagaimana sebaiknya diajarkan berdasarkan tujuan kinerja. Kemudian yang keempat, bahan dan sumber daya apa yang paling cocok untuk mencapai tujuan ini. Kemudian yang terakhir, apakah desain keseluruhan koheren dan efektif? Berikut yang bisa saya paparkan tentang elaborasi pemahaman Understanding by Design sebagai kerangka kurikulum pembelajaran. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.